Secara geografis, letak Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, kemudian negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, Jazirah Arab memiliki luas yang membentang 1,3 juta mil persegi. Kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab untuk menggambarkan kondisi tanah yang ada di semenanjung Arabia. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan jika dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun pasir di segala sudutnya. Kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, sehingga tidak ada satupun bangsa asing yang berusaha mencaplok dan menjajahnya. Mereka hidup bertetangga dengan dua imperium besar, yaitu Romawi dan Persia, dengan kekuatan serangannya yang luar biasa kuat dan dahsyat pada masanya. Namun, mereka tidak tertarik untuk menjajah Jazirah Arab karena memasuki wilayah itu butuh ekstra energi untuk melaluinya. Inilah sejarah antara silsilah Nabi Muhammad, kaum Yahudi, dan putri Firaun. Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, di mana benua tersebut mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sedangkan sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Sementara sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab seperti Timur Tengah dan Timur Dekat yang membentang hingga ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya. Begitupun sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Menurut sejarah, cikal bakal silsilah keturunan bangsa Arab pada masa itu hanya terbagi menjadi 3 bagian besar. Di antaranya, pertama Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya nggak bisa dilacak secara rinci seperti kaum Ad, Tsamud, Qasam, Judais, Imlak, Umayn, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, dan Hadramaut. Kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan yang sekarang dikenal sebagai Arab Qahtaniyah. Ketiga, Arab Musta'ribah, kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam atau disebut dengan Arab Adnaniyah. Di masa-masa ini terjadi berbagai peperangan yang memperebutkan kekuasaan dan wilayah kekuasaan. Tidak aneh bila itu terjadi sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar. Dua suku ini berasal dari satu bangsa besar, yaitu Arab Aribah atau bangsa Qahtan. Suku-suku ini kemudian berpencar, hidup mereka berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di antara suku itu ada yang ke Azad dan berpindah-pindah hingga ke Hijaz. Setelah anak-anaknya besar dan kuat, lalu mereka ke Yatsrib yang kemudian menjadi cikal bakalnya suku Aus dan Khazraj di kota Madinah. Di antara mereka ada juga yang berpindah ke negeri lain, hingga akhirnya mereka pindah di Syam dan menetap di sana hingga dijuluki sebagai bapak para raja Al-Ghassasina, karena sebelumnya pernah singgah di Ghassan, penisbatan dari mata air Hijaz. Selain itu, sebagian dari suku Qahtan ada juga yang menjadi pemimpin para raja-raja Al-Munzir di Hira yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Saking banyaknya, suku Qahtan berpencar-pencar dan singgah di setiap wilayah yang mereka lewati. Adapun Arab Musta'ribah sendiri, moyang tertua mereka ialah Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak dari sebuah daerah yang disebut Ar, kota tua yang berada di pinggir barat sungai Efrat berdekatan dengan Kufah. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam inilah cikal bakal Nabi Muhammad SAW dan juga keturunan Bani Israel atau Yahudi. Dalam kisahnya, Ibrahim alaihissalam hijrah dari Irak ke Haran, kemudian ke Palestina, lalu negeri itu dijadikan sebagai basis dakwahnya beliau. Ia banyak menyusuri negeri-negeri di sekitarnya. Di salah satu perjalanannya, Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Firaun. Pertemuan itu ditemani juga oleh Sarah, istri beliau, dalam menyusuri negeri-negeri tersebut. Pada pertemuan itu, Firaun pun terpesona akan kecantikan Sayyidah Sarah hingga akhirnya dia memasang siasat untuk mendapatkan Sayyidah Sarah.
Namun Allah mengembalikan jerat itu kepada si Fir'aun karena doa Siti Sarah. Atas kegagalannya itu dan kesolehan Sayyidah Sarah, akhirnya Fir'aun menghadiahkan anaknya yang bernama Hajar kepada Sarah untuk menjadi pembantunya sekaligus sebagai pengakuan atas keutamaan Sarah di sisi Allah. Kemudian Siti Sarah menikahkan Hajar dengan suaminya Ibrahim alaihissalam, sehingga Ibrahim memiliki 2 istri, yaitu Sarah dan Hajar. Nggak berselang lama, Ibrahim kemudian melakukan perjalanan pulang dari Mesir ke Palestina dengan memboyong kedua istrinya Sarah dan Hajar. Mereka hidup rukun, damai dan harmonis sebagai keluarga kecil hingga akhirnya Ibrahim dikaruniai seorang anak dari Hajar, istri keduanya. Hal itu membuat Sarah terbakar api cemburu dan memaksa Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan Ismail kecil. Ibrahim pun memutuskan untuk membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di Baitul Haram yang hanya berupa gundukan-gundukan tanah. Ibrahim meletakkan putranya Ismail di dalam tenda dekat dengan Zamzam. Pada saat itu, di Mekah belum ada satu manusia pun dan tidak ada satu titik mata air pun. Hanya Hajar dan Ismail lah orang pertama yang menempati tanah Mekah dengan berbekal kantong berisi kurma serta geribah berisi air. Setelah itu, Ibrahim kembali ke Palestina. Setelah beberapa hari bermalam di tempat singgah yang baru, Hajar dan Ismail kehabisan air, sehingga membuatnya berlari-lari kecil untuk mencari air dari Safa ke Marwah. Namun, tiba-tiba air itu justru muncul di dekat Ismail, yaitu Zamzam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sejarah yang kita baca, Ibrahim alaihissalam mengunjungi anak dan istrinya sebanyak 4 kali. Pertama adalah ketika dia bermimpi perintah untuk berkurban atau menyembelih anaknya Ismail. Kedua adalah ketika Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, kabilah dari Yaman. Saat itu mereka tertarik kepada Ismail lalu menikahkan dengan salah satu dari putri keturunan mereka. Kedatangannya yang kedua ini, Ibrahim tidak menemukan sosok Ismail, dia hanya berjumpa dengan istri Ismail. Setelah mengobrol lama dengan istri Ismail, lalu Ibrahim pamit dan berpesan kepada istri Ismail agar palang pintunya diganti. Alasannya, istri Ismail banyak mengeluh ketika ditanya Ibrahim mengenai keadaan mereka. Setelah Ismail pulang dari kerja, istrinya menyampaikan pesan dari ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk segera mengganti palang pintu rumahnya. Kedatangan Ibrahim yang ketiga adalah setelah Ismail memiliki istri baru dari putri Mudhar bin Amru, seorang pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Pada kedatangan yang ketiga ini, Ibrahim hanya menjumpai istri kedua dari Ismail dan ia pun menanyakan kabarnya bersama suaminya. Istri Ismail pun menjawab dengan penuh bahagia dan sukacita, sehingga pada saat Ibrahim pamit untuk kembali ke Palestina, dia berpesan untuk Ismail agar memperkokoh palang pintu rumahnya. Pada kedatangannya yang keempat kali, Ibrahim bertemu dan bersua layaknya anak dengan bapaknya. Lalu mereka bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah serta meninggikan sendi-sendinya sehingga menjadi tempat tawaf dan hajinya umat masa itu hingga saat ini. Hasil pernikahan Ismail dengan putri Mudhar, ia pun dikaruniai 12 anak yang semuanya laki-laki. Anak-anaknya itu ialah Nabat, Qaidar, Adba'il, Mibsyam, Misma, Duma, Misha, Hadad, Taima, Yatur, Nafis, dan Qaiduman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah untuk sekian lama. Mata pencarian utama mereka adalah berdagang dari negeri Yaman hingga ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru dan jazirah, bahkan keluar jazirah. Seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi, kecuali anak keturunan dari Nabat dan Qaidar. Peradaban anak keturunan Nabat sendiri bersinar di Hijaz Utara, di mana mereka mendirikan sebuah pemerintahan yang kuat yang berpusat di Petra, sebuah kota kuno yang terkenal di selatan Yordania. Kekuasaan Nabat ini telah mencapai wilayah-wilayah terdekat dan disegani oleh banyak penguasa hingga datang pasukan Romawi yang menghancurkan mereka. Sementara itu, anak keturunan Qaidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah dan membina keluarga di sana hingga mendapatkan keturunan, yaitu Adnan dan anaknya bernama Ma'ad. Dari dialah keturunan Arab Adnaniyah masih bisa dipertahankan keberadaannya. Ma'ad kemudian punya anak Nizar, lalu Nizar menurunkan 4 anak, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. Dari Mudhar lahirlah Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Kemudian dia menghasilkan Kinanah bin Khuzaimah, dari Kinanah lahirlah Quraisy.
yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Kemudian menurunkan Qusay bin Kilab, lalu lahirlah Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf memiliki 4 anak, yaitu Abdul Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Dari Hashim inilah lahir seorang anak yang bernama Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib lahirlah Abdullah, dan dari Abdullah lahirlah Muhammad SAW. Di sisi lain, setelah usia Ismail 13 tahun, maka lahirlah seorang anak dari rahim Siti Sarah bernama Ishak. Kemudian ia pun memiliki 2 putra yang bernama Esau dan Yakub. Yakub sendiri memiliki nama lain yang disebut Israel. Beliau sendiri memiliki 12 anak atau 12 asbab dari hasil pernikahan dengan 4 orang istri, yaitu Laya, Rahil, Zalfa, dan Balhah. Dari istrinya Laya, ia memiliki 6 orang anak yang bernama Raubin, Syamun, Lawai, Yehuda, Yashaki, dan Zabulon. Kemudian dari istrinya Rahil menghasilkan 2 orang anak yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Dan dari Zalfa melahirkan 2 orang anak yang bernama Jad dan Asir. Dan dari istri terakhirnya bernama Balhah melahirkan 2 anak yang bernama Dan dan Naftali. Walaupun mereka berasal dari satu darah dan keturunan, akan tetapi mereka memiliki watak yang berbeda-beda, sehingga salah satu watak yang menonjol karena keburukannya sampai saat ini ialah watak Yehuda yang menjadi cikal bakalnya bangsa Yahudi. Dari silsilah inilah kita menemukan adanya hubungan antara Nabi Muhammad dengan Yahudi dan Siti Hajar atau putri dari Firaun.